Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yami Arisma, NIM 0903-1282-025061. Saya dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan proyek UTS, mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi yang diajar oleh Pak Fatoni. Di sini saya mengangkat judul Sistem Informasi Penjualan Barang Bekas Kebutuhan Kos di Indralaya. Nah, jadi Indralaya ini merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir yang terdapat salah satu universitas terbaik, yaitu Universitas Sriwijaya, yang biasa kita kenal sebagai Unsri. Nah, di tiap tahun Unsri ini selalu meluluskan hingga ribuan mahasiswa dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Dan sebagian besar dari lulusan mahasiswa itu, atau kita bisa menyebutnya dengan alumni tersebut, memilih untuk kembali ke daerah asalnya masing-masing. Itu artinya para alumni harus meninggalkan tempat tinggal mereka yang berada di Indralaya. Sebelum mereka kembali ke daerah asalnya masing-masing, terkadang alumni merasa bingung apa yang akan dilakukan dengan barang-barang kos mereka yang tidak terpakai. Alhasil, sebagian alumni memilih untuk menjual barang-barang mereka yang masih layak pakai sebelum mereka kembali ke daerah asalnya. Di satu sisi yang lain, Unsri ini tiap tahun juga menerima banyak mahasiswa baru dari berbagai luar daerah. Para mahasiswa baru yang berasal dari luar daerah ini pasti memilih kos untuk tempat tinggalnya di Indralaya. Dan tentu saja mereka perlu memenuhi kebutuhan perabotan kos mereka masing-masing. Nah, para mahasiswa baru ini kurang mengetahui informasi tentang banyaknya barang-barang kos bekas yang dijual oleh para alumni yang masih sangat layak pakai dengan harga yang lebih ekonomis. Sehingga para mahasiswa baru lebih memilih untuk membeli barang kos yang baru dengan harga yang cukup tinggi. Dari permasalahan di atas, saya menyimpulkan bahwa perlu adanya sistem yang dapat menyediakan informasi seputar barang bekas yang dijual para alumni seperti kasur, lemari, kipas angin, meja, dan lainnya. Sehingga para mahasiswa baru ini dapat memenuhi kebutuhan kos mereka dengan barang-barang bekas yang masih layak pakai dengan harga yang lebih ekonomis. Tujuan dan manfaat dikembangkannya sistem ini, yang pertama, mempermudah para mahasiswa baru untuk mendapat informasi seputar barang-barang bekas yang dijual para alumni. Yang kedua, barang yang dijual masih sangat layak pakai dengan harga yang lebih ekonomis dibanding beli yang baru, sehingga akan lebih menghemat biaya. Dan yang ketiga, mempromosikan barang-barang bekas yang dijual para alumni. Untuk sasaran utama pengguna sistem ini, yaitu mahasiswa yang sudah lulus dan mahasiswa baru yang tinggal di Kecamatan Indralaya atau sekitarnya. Baiklah, lanjut pada tahap pembahasan. Metode pengembangan sistem yang saya gunakan adalah SDLC atau System Development Life Cycle, di mana model yang saya gunakan yaitu waterfall. Nah, metode waterfall ini menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Baiklah, masuk ke bagian Work Breakdown Structure atau WBS dari proyek ini. WBS pada proyek ini memiliki 5 tahapan utama, yaitu analisis masalah, perancangan sistem, pembuatan sistem, uji coba sistem, dan implementasi. Saya akan menjelaskan di bagian tahap pertama dulu. Di tahapan pertama, analisis masalah mempunyai 2 kegiatan utama. Yang pertama, analisis masalah dan analisis kebutuhan. Saya akan menjelaskan bagian analisis masalah dulu. Di bagian analisis masalah ini di tingkat ketiga terdapat 3 kegiatan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah pada sistem. Yang kedua, menentukan masalah yang akan diselesaikan dengan melaksanakan rapat bersama tim pengembang. Dan yang terakhir, merekap dokumentasi hasil akhir analisis masalah pada sistem informasi ini. Di tingkat keempat 1.1.1 ini, terdapat 2 kegiatan lagi. Yang pertama, mengidentifikasi masalah pencari barang bekas dengan menyebarkan kuesioner. Yang kedua, mengidentifikasi masalah pemilik barang dengan melakukan wawancara. Di tingkat 41.1.1 ini terdapat tingkatan kelima yang mempunyai 3 kegiatan juga. Kegiatan pertama menyiapkan daftar pertanyaan kuesioner, yang kedua menyebarkan kuesioner, dan yang
ketiga membuat dokumentasi hasil kuesioner. Sedangkan kegiatan kedua dari tingkat 4 ini mempunyai 4 kegiatan. Yang pertama menyiapkan daftar pertanyaan wawancara, yang kedua menghubungi pemilik barang untuk melakukan wawancara langsung ke tempat kos. Yang ketiga melakukan wawancara langsung dengan pemilik barang. Dan yang terakhir membuat dokumentasi hasil wawancara dengan pemilik barang. Di tingkat ketiga 1.12 terdapat 5 tingkatan lagi pada tingkat keempat. Yang pertama membuat janji dengan tim pengembang, menyiapkan lokasi dan ruangan rapat, menyiapkan akomodasi rapat, pembahasan rapat dengan tim pengembang sistem, dan terakhir membuat dokumentasi hasil rapat analisa masalah pada sistem. Ada juga tingkat kelima dari 1.1.2.4 ini ada 3 kegiatan. Yang pertama mengidentifikasi sebab akibat masalah pada sistem, menentukan dan merumuskan masalah yang berkaitan dengan sistem, dan yang terakhir menentukan prioritas masalah yang akan diselesaikan pada pengembangan sistem. Baiklah, masuk ke kegiatan kedua pada analisis sistem ini, yaitu analisis kebutuhan. Di analisis kebutuhan ini, pada tingkatan ketiga terdapat 3 kegiatan utama. Yang pertama, mempelajari dokumentasi hasil akhir analisis masalah. Yang kedua, menentukan kebutuhan dengan melaksanakan rapat. Dan yang terakhir, merekap dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan. Pada tingkatan ketiga 1.2.2, terdapat 5 kegiatan lagi. 5 kegiatan di tingkatan keempat. Yang pertama, membuat janji dengan tim pengembang, menyiapkan lokasi dan ruangan rapat, menyiapkan akomodasi rapat, pembahasan rapat dengan tim pengembang sistem, dan yang terakhir, membuat dokumentasi hasil rapat analisis kebutuhan pada pengembangan sistem. Pada tingkatan keempat 1.2.2.4 terdapat 2 kegiatan lagi di tingkatan kelima. Yang pertama menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada sistem, dan yang kedua menentukan dan merumuskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional pada sistem. Selanjutnya masuk pada tahap kedua di WBS, yaitu perancangan sistem. Di perancangan sistem ini memiliki 7 tahapan utama. Yang pertama, mengumpulkan data yang diperlukan dalam perancangan. Di tingkatan ketiganya, mempelajari dan memahami hasil dari analisis kebutuhan sistem. Pada tahap kedua, merancang sistem flowchart. Di tingkatan ketiganya, membuat rancangan sistem flowchart, lalu mendokumentasikan hasil rancangan sistem. Di tahapan ketiga, merancang desain logika proses data flow diagram atau DFD. Pada tingkatan ketiga, membuat rancangan DFD lalu mendokumentasikan hasil rancangan DFD-nya. Pada tahap keempat, merancang desain fisik struktur penyimpanan data atau database system. Di tingkatan ketiganya, membuat rancangan IRD lalu mendokumentasikan hasil rancangan IRD-nya. Di tahapan kelima, merancang desain user interface system. Pada tingkatan ketiga, membuat rancangan user interface lalu membuat dokumentasi hasil rancangan user interface. Pada tahapan keenam, melaksanakan rapat penentuan hasil perancangan sistem. Nah, di tingkatan ketiga pada tahap keenam ini lumayan banyak karena dia tuh mengadakan rapat. Pada tingkatan ketiganya, membuat janji dengan tim pengembang, menyiapkan lokasi dan ruangan rapat, menyiapkan akomodasi rapat, pembahasan rapat dengan tim pengembang, dan yang terakhir membuat dokumentasi hasil rapat penentuan hasil perancangan sistem. Pada tingkatan ketiga 2.6.4 terdapat tingkat keempatnya, terdapat 3 kegiatan, yaitu yang pertama mengumpulkan seluruh dokumentasi perancangan sistem, mengkaji dan mengevaluasi perancangan sistem, dan yang terakhir menentukan dan merumuskan perancangan akhir sistem. Tahapan terakhir pada perancangan sistem ini yaitu merekap dokumentasi perancangan akhir sistem. Selanjutnya pada tahapan ketiga di proyek ini yaitu pembuatan sistem. Pada pembuatan sistem ini terdapat 7 kegiatan utama. Yang pertama, mempelajari dokumentasi perancangan akhir sistem. Kegiatan kedua, mempersiapkan software atau tools yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem. Pada tingkatan kedua, tahap kedua ini, terdapat tingkatan ketiga, yaitu melakukan instalasi programming tools yang dibutuhkan, melakukan instalasi DBMS yang dibutuhkan, lalu melakukan instalasi user interface dengan tools yang dibutuhkan. Pada tahap ketiga, membuat user interface system berdasarkan rancangan user interface yang sudah dibuat di perancangan sistem tahap kedua tadi. Di tingkatan ketiganya,
membuat tampilan user interface aplikasi dari sisi admin, dari sisi user, dari sisi pencari barang, lalu melakukan testing dan evaluasi user interface aplikasi, dan yang terakhir membuat dokumentasi hasil user interface aplikasi. Pada tahapan keempat, membuat database berdasarkan rancangan database yang telah dibuat. Di tingkatan ketiganya terdapat 3 kegiatan, membuat dan merealisasikan table master dan table transaksi, melakukan testing dan evaluasi database, membuat dokumentasi hasil database. Di tahapan kelima, membuat logika proses aplikasi pada sistem. Terdapat 5 kegiatan. Yang pertama, membuat logika proses back-end aplikasi dari sisi admin, dari sisi user, dari sisi pencari barang, lalu melakukan testing dan evaluasi logika proses aplikasi. Dan yang terakhir, membuat dokumentasi hasil logika proses back-end aplikasi. Pada kegiatan keenam, mengintegrasi user interface database dan logika proses aplikasi pada sistem. Di kegiatan ini, di tahapan 6 ini, terdapat 3 kegiatan. Yang pertama, melakukan integrasi user interface database dan logika proses, melakukan testing hasil integrasi, membuat dokumentasi hasil testing aplikasi. Dan pada tingkatan 7, tahapan terakhir, melaksanakan rapat evaluasi hasil testing aplikasi bersama tim pengembang. Di tingkatan ketiga terdapat 5 kegiatan seperti biasa, membuat janji dengan tim pengembang, menyiapkan lokasi dan ruangan rapat, menyiapkan akomodasi rapat, pembahasan rapat dengan tim pengembang sistem, membuat dokumentasi hasil rapat, evaluasi hasil testing aplikasi. Pada tingkatan ketiga 3.7.4 ini terdapat 2 kegiatan lagi. Yang pertama, mengkaji dokumentasi hasil testing aplikasi, mengevaluasi hasil testing aplikasi. Kita lanjut ke tahapan keempat pada proyek ini, yaitu testing atau uji coba sistem. Nah, di testing ini terdapat 4 kegiatan utama. Yang pertama, uji coba alpha testing pada sistem. Pada tahap ini terdapat 2 kegiatan lagi pada tingkatan ketiga, melakukan uji coba alpha testing, membuat dokumentasi hasil uji coba alpha testing. Di tahapan kedua, uji coba beta testing pada sistem, dan terdapat 3 kegiatan lagi seperti biasa pada tingkatan ketiga, mencari dan menentukan user tester, melakukan uji coba beta testing, membuat dokumentasi hasil uji coba beta testing. Di kegiatan ketiga, yaitu melaksanakan rapat seperti biasa, membuat janji dengan tim pengembang, menyiapkan lokasi dan ruang rapat, menyiapkan akomodasi rapat, pembahasan rapat dengan tim pengembang, membuat dokumentasi hasil rapat evaluasi hasil uji coba sistem. Nah, pada tingkatan ketiga 4.34 ini, terdapat 2 kegiatan lagi di tingkatan keempat. Yang pertama, mengkaji dan mengevaluasi dokumentasi hasil uji coba alpha testing, mengkaji dan mengevaluasi dokumentasi hasil uji coba beta testing. Dan kegiatan terakhir, seperti biasa, merekap dokumentasi hasil uji coba sistem informasi penjualan barang bekas kebutuhan kos. Lanjut, kita masuk ke tahapan terakhir pada pengembangan proyek ini, yaitu implementasi sistem. Pada implementasi sistem ini terdapat 6 kegiatan utama. Yang pertama, pengadaan perangkat keras pendukung sistem. Pada kegiatan pertama ini terdapat tingkatan ketiganya, yaitu pengadaan perangkat keras klien, pengadaan perangkat keras server, pengadaan perangkat keras jaringan, dan yang terakhir membuat dokumentasi pengadaan perangkat keras pendukung sistem. Pada tahap kedua, instalasi perangkat lunak untuk sistem dari sisi client server. Terdapat tingkatan ketiga, instalasi perangkat lunak pendukung sistem, instalasi aplikasi sistem informasi penjualan barang bekas kos, melakukan uji coba sistem, dan yang terakhir membuat dokumentasi instalasi sistem. Nah, pada tingkatan ketiga 5.2 ini ada kegiatan lagi, yang ini yaitu melakukan instalasi perangkat lunak pendukung sistem dan melakukan konfigurasi perangkat lunak pendukung sistem. Lalu di sini juga yang tingkatan ketiga ini 5.2.2 ini juga ada kegiatan lagi. Yang pertama melakukan instalasi aplikasi sistem, lalu melakukan konfigurasi aplikasi sistem. Pada kegiatan ketiga, menginstalasi jaringan untuk sistem dari sisi client server.
Kegiatannya melakukan instalasi jaringan sistem, melakukan konfigurasi jaringan sistem, melakukan uji coba jaringan sistem, dan membuat dokumentasi instalasi jaringan sistem. Pada kegiatan keempat, deployment aplikasi sistem informasi penjualan barang bekas kebutuhan kos. Kegiatan kelima, mengadakan sosialisasi untuk end user atau pemilik barang dan pencari barang. Kegiatan pada tingkat ketiganya, menentukan lokasi atau media sosialisasi, menentukan jadwal sosialisasi, melakukan sosialisasi, dan membuat dokumentasi hasil sosialisasi. Pada kegiatan terakhir, seperti biasa, kita membuat dokumentasi implementasi sistem informasi penjualan barang bekas kebutuhan kos. Selanjutnya, karena tadi untuk WBS dari perancangan pembuatan sistemnya udah selesai, saya akan menjelaskan tentang OTK atau Organisasi Tata Kelola SDM. Langsung aja ke diagramnya. Pada Project Leader Sistem Informasi Penjualan Barang Bekas Kos di Indralaya ini terdapat 5 manajer utama. Manajer pertama, manajer analisis masalah. Di sini terdapat tenaga ahli yaitu Project Manager, System Analyst, Business Analyst. Pada stafnya terdapat sekretaris, staf administrator, staf supporting. Di manajer perancangan sistem, tenaga ahlinya project manager, sistem analyst, database administrator. Pada stafnya ada sekretaris, staf administrator, staf supporting, dan technical writer. Di manajer pembuatan sistem, tenaga ahlinya lumayan banyak ya, karena emang banyak kegiatan. Project Manager, Programmer, Database Administrator, UI UX Designer, Sistem Integrator, Sistem Tester. Stafnya Sekretaris, Staf Administrator, Staf Supporting, Staf Administrasi Keuangan. Pada Manajer Testing atau uji coba sistem, tenaga ahlinya cuma 2, Project Manager dan Sistem Tester, sedangkan stafnya ada 3, Sekretaris, Staf Administrator, Staf Supporting. Dan yang terakhir, manajer pembuatan sistem, manajer implementasi sistem, maaf salah. Tenaga ahlinya ada 6, project manager, business analyst, network engineer, programmer, quality assurance, database administrator, dan stafnya ada 3, sekretaris, staff administrator, dan staff supporting. Lanjut ke rancangan anggaran biaya atau RAB. Judul proyek yang saya buat, Sistem Informasi Penjualan Barang Bekas Kebutuhan Kos di Indralaya. Sasaran proyek, mahasiswa yang baru lulus dan mahasiswa baru. Tujuan proyek ini mempermudah para mahasiswa baru untuk mendapatkan informasi seputar barang-barang bekas yang dijual para alumni. Metode pengembangan yang saya gunakan yaitu SDLC atau System Development Life Cycle. Saya akan menjelaskan rancangan anggaran biaya ini di Excel. Jadi ini anggaran dari project yang sudah saya buat. Pada tahap pertama, yaitu analisis sistem, terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah pencari barang bekas kebutuhan kos dengan menyebarkan kuesioner. Terdapat 3 sumber daya manusia, business analyst, staff supporting, staff administrator, dengan jumlah masing-masing 1, jumlah honor 350.000, 50.000. Yang kedua, mengidentifikasi masalah penjual barang bekas kebutuhan kos dengan melakukan wawancara. Ada 3 SDM, business analyst, interviewer, staff administrator, dengan honor 350.000, 50.000. Kegiatan ketiga, menentukan masalah. Ada 5 SDM, sekretaris, staff supporting, staff administrator, project manager, dan business analyst. Masing-masing honornya 50.000, 50.000, selain project manager itu 566.000 dan business analyst 500.000. Pada kegiatan keempat, rekap dokumentasi hasil analisis masalah yang dilakukan oleh staff administrator dengan honor 150.000. 50.000. Ini 50.000, ini salah. Yang kelima, mempelajari hasil analisis masalah yang dilakukan oleh project manager dan system analyst dengan honor 650 dan 500.000.
Lalu mempelajari hasil analisis masalah yang dilakukan oleh project manager dan sistem analysis. Menentukan kebutuhan, ada 6 SDM, business analyst, staff supporting, staff administrator, project manager, business analyst, dan sistem analyst. Merekap dokumentasi hasil analisis kebutuhan yang dilakukan oleh staff administrator dengan alat ATK paket. Mempelajari dokumentasi hasil akhir analisis kebutuhan. Ada project manager, system analyst, database administrator. Merancang, nah ini yang di nomor 2 ini udah masuk ke tahapan kedua di WBS, yaitu perancangan sistem. Ini merancang sistem flowchart yang ngelakuin sistem analyze dengan honor 500.000 dengan menggunakan Star UML yang lisensi. Terus merancang desain struktur penyimpanan data, database, yang dilakukan oleh sistem analyst dan database administrator dengan menggunakan Star WML lisensi juga. Merancang desain user interface yang dilakukan oleh sistem analyst ya menggunakan Adobe Photoshop yang berbayar senilai 270.000. Melaksanakan rapat perancangan akhir yang dilakukan oleh sekretaris, staff supporting, staff administrator, project manager, dan sistem analyst. Dan yang terakhir, merekap dokumentasi perancangan akhir sistem yang dilakukan oleh staf administrator dengan honor 50.000 dengan menggunakan ATK paket seharga 50.000. Ini yang 15 sampai 18 udah masuk ke tahapan ketiga pada WBS, yaitu pembuatan sistem. Membuat user interface system yang dilakukan oleh programmer, membuat database system yang dilakukan oleh database administrator menggunakan MySQL, membuat logika proses backend dilakukan oleh programmer, yang terakhir melakukan integrasi UI database dan logika proses backend yang dilakukan oleh sistem integrator. Ini nomor 19 sampai 22 ini masuk ke tahapan keempat pada WBS, yaitu testing, uji coba. Ini uji coba alpha testing system yang dilakukan oleh sistem tester dan staff administrator. Uji coba beta testing yang dilakukan oleh 4 SDM. Yang pertama user tester, system tester, staff supporting, staff administrator. Dan rapat evaluasi hasil uji coba sistem dan yang mencakup semua SDM yang berkegiatan di sana. Rekap dokumentasi hasil uji coba sistem yang dilakukan oleh staff administrator dengan honor biasa 50.000 menggunakan ATK paket seharga 20.000. Dan ini tahapan terakhir yaitu implementasi. Ada pengadaan perangkat keras pendukung sistem yang dilakukan oleh staff supporting, network engineer, staff administrator, instalasi perangkat lunak dari sisi client dan server yang dilakukan oleh 5 SDM, staff supporting, database administrator, network engineer, sistem tester, dan staff administrator. Menginstalasi jaringan sistem dari sisi client dan server yang dilakukan oleh 2 SDM, network engineer, staff administrator. Yang ini deployment aplikasi sistem dilakukan oleh 4 SDM, yang ini sosialisasi untuk end user yang dilakukan oleh sekretaris, project manager, business analyst, staff supporting, dan staff administrator. Kegiatan terakhir yaitu membuat dokumentasi implementasi sistem yang dilakukan oleh staff administrator dengan honor 50.000 menggunakan ATK paket seharga 20.000. Sehingga hasil dari rancangan anggaran ini yaitu 21.158.000. Ini total keseluruhan dari semuanya yang udah dijumlahin. Sekian penjelasan proyek ini. Saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.